Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang gadis yang terjebak dalam kejaran maut. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di dalam mobil, aku dan Irfan sedang berdebat soal kapan dia menikahiku. Secara kami pacaran 7 tahun, tapi dia belum melamar-lamar aku. Orang tua aku juga terus menekan agar aku segera menikah. Ini pembahasan pertama yang kami debatkan, namun sudah beberapa kali hal ini kami bicarakan. Van, aku tuh butuh kepastian. Yang sabar, Lea. Aku bosan dengerin permasalahan ini mulu. Aku udah capek nungguin kamu. Mama sama papa juga ngedesak aku terus-terusan. Aku belum siap. Terus kapan? Satu wajahku kupalingkan ke depan. Tiba-tiba. Awas! Apa itu? Nadaku panik sambil menatap serius Irfan. Namun setelah Irfan berhenti sejenak, ia kembali melajukan mobilnya tanpa mengecek apa yang dia tabrak. Van, berhenti enggak? Kamu nabrak apa, Van? Anjing doang, lebay. Van, nabrak anjing enggak boleh. Kamu mau dapat petaka, hah? Basi tahu enggak? Van, aku mau turun, Van. Van, berhenti. Tiba-tiba Ivan menghentikan mobilnya. Kamu mau turun kan? Silahkan. Kamu mau nurunin aku di tempat sepi begini? Kamu yang mau? Turun. Sambil menarik lenganku, Irfan memaksaku turun dari mobil. Tanpa memikirkanku, ia pergi gitu aja. Ribet tahu nggak? Bikin kepalaku pusing. Van, Irfan, Van. Dalam hati aku cuma ngedumel, kesel sama Irfan. Tega-teganya dia nurunin aku di tepi hutan sepi kayak gini. Dari kejauhan terlihat bangkai anjing yang Irfan tabrak tadi. Aku mencoba mendekati bangkai itu untuk mengecek apakah anjing itu masih bisa diselamatkan. Namun baru selangkah, tiba-tiba saja ada yang mengagetkanku. Seorang kakek yang memegang pundak kananku. Kamu ngapain di sini? Aku pergi dari sini. Cepat pergi. Tapi kek, pergi. Kakek itu pergi meninggalkanku dan menuju bangkai anjing yang tertabrak tadi. Kakek itu mengangkat anjing itu lalu pergi ke dalam hutan sambil berkata padaku, petaka. Cuma kata itu yang jelas di telingaku. Lalu kakek itu pergi dan meninggalkanku sendiri di sini. Ini gimana? Sebentar lagi gelap, sinyal juga nggak bagus. Aku terus berjalan menyusuri tepi hutan dengan penuh keyakinan akan segera mendapatkan rumah warga. Setelah melangkah beberapa menit, terdengar suara motor dari kejauhan. Dengan sigap aku mengambil ancang-ancang di tengah jalan untuk menghadang kendaraan itu. Setelah melambai-lambaikan, tiba-tiba suara kendaraan itu menghilang. Loh, kok nggak ada? Tadi jelas-jelas ada suara motor. Gawat nih. Aku langsung berlari, berharap segera keluar dari suasana mencekam ini. Tapi tiba-tiba ada cahaya dari depan yang menghalangi pandanganku. Dan terlihat bayangan hitam semakin mendekatiku. Tentu saja aku takut. Hai, kamu siapa? Ternyata orang. Hei, kamu pikir aku apa? Enggak kok. Kamu kenapa sendirian malam-malam di sini? Saya tersesat. Rumahmu di mana? Di kota. Kalau boleh saya mau minta tolong. Di sini ada kendaraan umum enggak? Biasanya nggak masuk angkutan umum. Bagaimana kalau kita ke rumah saja dulu? Rumah? Iya deh boleh. Jawabku ragu. Sebenarnya aku ragu, takut juga. Soalnya aku baru ketemu sama ini orang. Tapi nggak ada orang lain yang bisa bantuin aku.
Mari, ajak orang asing itu sambil menunjuk jalan arah ke rumahnya. Iya. Setelah menyusuri jalan sekitar 10 menit, kami pun sampai. Mari masuk. Oh iya, terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu cuma tinggal sendiri di tempat ini? Iya, saya lebih suka ketenangan. Jawabnya dingin. Oh ya, nama kamu siapa? Saya Lea. Kenalin, saya Randy. Orang asing itu menjulurkan tangannya. Karena aku takut menyinggung orang asing itu, aku membalas jabatannya. Lea. Tiba-tiba terlintas di benakku soal kakek tadi. Oh ya, kamu tadi bilang sendiri kan di sini, kalau gitu kakek. Baru saja aku mau menyambung kataku, di saat itu juga Randy memotong pembicaraanku. Kakek. Aku hanya mengangguk tanpa suara. Sebelumnya, biar ku beritahu, di sini saya hanya sendiri, tidak ada rumah lain di sini, dan tidak ada penduduk lain di sini selain saya. Mendengar perkataan itu, saya mulai khawatir. Namun saya tetap positive thinking. Aku nggak boleh mikir enggak, pintaku dalam hati. Mau ku antar pulang? Hah? Apa? Kenapa? Randy membuyarkan lamunanku. Apakah kamu mau saya antar pulang? Apakah saya tidak merepotkan? Tempat kamu bukan di sini. Setelah itu Randy bersiap-siap dan mengambil motor tuanya. Aku mau gak mau menerima tawaran Randy. Karena daripada aku tidak pulang, lagian mama sama papa juga pasti khawatir. Aku sebenarnya cemas, biar bagaimanapun aku gak kenal Randy siapa. Di perjalanan tak ada pembicaraan sedikit pun. Aku juga ragu mau memulai. Karena sepertinya Randy sedang menutup diri. Kenapa? Ada apa? Apa tadi aku salah ngomong? Pintaku di dalam hati. Setelah menelusuri jalan yang begitu sunyi, akhirnya aku tiba di rumah dan langsung bergegas turun dari motor. Baru saja aku mau berterima kasih, Randy langsung membalikan motornya dan pergi meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Sebenarnya aku senang karena ternyata dia bukan orang jahat. Tapi dia aneh, kenapa tiba-tiba menjadi dingin setelah aku sebutkan kakek itu. Sudahlah. Aku pun langsung masuk dan tentu saja mama sama papa udah nunggu aku di ruang keluarga. Lea, kamu kemana saja Lea? Sapa ibuku yang langsung memelukku. Mana si Irfan? Kenapa nggak nganterin kamu pulang tepat waktu? Tegas papaku. Maafin Lea mah, Pa. Tadi Lea. Kenapa? Tegas papa kembali. Aku gak tahu mau jawab apa sekarang. Aku gak mau mama papa tahu kelakuan Irfan. Aku takut restunya semakin tertutup. Tapi kalau aku bohong, takutnya mama sama papa mikir yang enggak-enggak tentangku. Sebenarnya tadi Irfan nurunin Lea di tengah jalan, Pa. Suaraku yang agak berbisik tapi masih kedengaran sama papa dan mama. Apa? Teriak papa yang berhasil membuatku kaget. Lea, kamu ke kamar Ki. Suruh ibuku dengan ekspresi yang bisa aku tangkap maksudnya. Aku pun kembali ke kamar dan mengecek ponselku. Ternyata Irfan belum juga menghubungiku. Dasar, yang benar saja. Dengan perasaan yang masih kesal, aku memutuskan untuk membersihkan badanku dan segera tidur. Sedangkan di luar kamar masih terdengar perdebatan mama sama papa. Terserah sekarang mereka mau setuju atau enggak. Oh ya, semalam aku kan gak nunjukin rumah aku ke Randy. Kita juga diem-dieman, tapi kok dia tahu ya rumahku? Aneh, aku harus cari tahu nih. Aku segera bergegas karena terburu-buru. Sampai lupa pamitan sama mama dan papa. Lea, mau kemana kamu? Pa, jangan bilang kamu mau ketemu Irfan lagi. Mulai sekarang jangan temuin Irfan lagi. Dia itu bukan laki-laki yang baik. Sial, baru aja aku mau datang ke kosnya Irfan buat bantuin aku nyari tahu soal Randy. Enggak kok Pa, hari ini aku mau ke rumahnya Vita kok. Katanya ada lowongan kerja Pa. Ya udah, kalau gitu jangan pulang malam-malam. Siap Pa. Kamu gak sarapan dulu Lea?
Nggak usah mah, soalnya Vita juga udah nungguin Lea mah. Ya udah, hati-hati. Oke mah, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat menuruni tangga, aku melihat seseorang berjalan keluar pagar. Kayak kenal. Aku langsung mengejar pria itu dan benar saja, itu Irfan. Van, tunggu Van. Kenapa lagi? Aku mau minta tolong, soal kemarin udah aku lupain kok. Apa? Temenin aku ke tempat kemarin. Mau ngapain ke sana? Nanti aku cerita. Males ah. Kok sekarang gitu sih? Aku pergi sendirilah. Saat berjalan selangkah, Irfan langsung menarik lenganku. Biar ku temani. Aku hanya tersenyum dan langsung masuk ke dalam mobil Irfan. Saat tiba di lokasi, aku tidak melihat tanda-tanda apapun di sana. Kamu mau ngapain sih kesini? Anjing itu udah gak ada. Bukan, jawabku sambil melihat semua sisi hutan ini. Kok gak ada ya? Gak ada apanya. Ya sudahlah, kita balik aja Van. Irfan mengerutkan keningnya, seolah-olah tidak senang dengan keadaan ini. Aneh, kemarin rumahnya kelihatan kok dari sini, ucapku dalam hati. Saat Irfan memutar arah, di spion mobil terlihat kakek kemarin duduk dengan sebuah benda di sana. Tapi saat menoleh ke belakang, tidak ada seorang pun di sana. Tapi saat melihat di kaca spion, sosok kakek itu terlihat lagi. Sepanjang perjalanan aku hanya memikirkan hal yang gak wajar ini. Lea, udah sampai. Lea. Ah, Van, kamu ngagetin aku aja. Mikirin apa sih? Gak ada kok, aku turun dulu ya. Dah. Lea, besok mama sama papa mau keluar kota, kamu ikut nggak? Kok mendadak banget sih, Ma? Iya, soalnya papa ada klien di sana dan ada proyek juga yang harus diselesaikan di sana. Gak usah deh, Ma, aku di sini aja. Ya udah, kamu panggil Tante Sari biar kamu nggak sendirian. Apaan sih, Ma? Lea udah gede. Ya udah kamu tidur Gih, besok mama sama papa berangkat subuh. Pukul 1 dini hari, aku terbangun karena haus. Aku turun ke bawah, lalu ke dapur. Saat aku minum, tiba-tiba ada bayangan hitam yang lewat di depan jendela. Hah? Itu apa? Sambil menelan ludahku sendiri, aku mendekat ke jendela itu. Semakin dekat, tiba-tiba ada yang mengagetkanku dengan memegang pundakku. Seketika aku berteriak, "Kamu ngapain di sini?" "Ah, Mama bikin kaget aja, tahu nggak?" "Kamu ngapain di sini?" "Tadi Lea haus, Ma. Terus lihat ada yang lewat aja tadi." "Ah, salah lihat kali. Udah kamu tidur, Gih." "Iya, Ma." "Sayang, bangun. Mama sama Papa udah mau berangkat nih." "Sepagi ini?" "Ya udah, ayo cepet bangun." Iya, Ma. Mama tunggu di bawah ya." Aku langsung ke kamar mandi dan cuci muka, lalu turun ke bawah. "Ma, Pa, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa oleh-oleh buat Lea." "Iya, sayang." "Lea, ingat, kamu jangan bertemu dengan Irfan lagi. Ingat." "Iya, Pa, iya." "Halo, Van." "Iya, kenapa?" "Mama sama Papa udah pergi. Kamu datang ke rumah ya?" "Iya, nanti jam 8 ya." "Oke, aku tunggu ya." Setelah itu aku langsung mandi dan beres-beres. Tak lama kemudian datanglah Irfan. "Van, mau minum apa? Biar aku bikinin." Saat berdiri tiba-tiba Irfan menarik tanganku. "Aku gak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu, Lea." "Van." Nadaku risih. Irfan memegang rambutku dengan tatapannya yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, "Lea." Aku langsung mendorong Irfan dan berdiri. Tante ngapain di sini?" "Kamu harus ke rumah sakit sekarang." Iya, tapi kenapa?" "Mama sama papa kamu kecelakaan, Lea." "Apa?" Saat di perjalanan aku udah gak bisa ngontrol emosi aku. Aku nangis sederas-derasnya. "Lea, udah. Kamu berdoa saja. Semoga mama sama papa kamu baik-baik aja." "Lea, udah Lea." Kami pun tiba di rumah sakit dan dokter langsung mengarahkan kami ke kamar mayat.
Di detik itu juga, tangisanku pecah sejadi-jadinya. Aku buka kain putih yang menutupi wajah papa dan mama. Kepala papa pecah dan terlihat retakan di dahi. Sedangkan mama mulutnya robek. Yang membuat aku heran, tubuh mama sama papa bercak hitam di seluruh tubuhnya. Aku merasa ada yang ganjal. Katanya mobil papa jatuh ke jurang dan ditemukan tergantung di pohon. Tapi kenapa ada bercak hitam? Aneh. Hari itu juga papa sama mama dikebumikan. Lea, kita pulang ya sayang. Enggak tante, aku di sini aja. Kamu jangan gini dong, mama sama papa kamu udah tenang di sana. Tapi Lea masih gak bisa terima tante, semua ini gak masuk akal. Di sela pembicaraanku dengan Tante Sari, Irfan langsung memotong. Lea, sorry ya, aku cabut duluan. Soalnya om aku telepon, minta dianterin ke bandara. Hari ini dia mau balik ke Amrik. Kok kamu gak pernah cerita kalau kamu punya om? Ya sorry, aku pikir juga itu gak penting. Ya udah aku duluan ya. Sayang, kita juga pulang ya. Hari ini kamu nginep di rumah tante aja dulu. Enggak tante, aku mau di rumah aja. Tapi tante temenin ya. Tante Sari pun membantuku jalan. Suaraku serak, mataku bengkak. Hari ini benar-benar kacau. Malam ini aku gak bisa tidur. Aku terus-terusan memikirkan kematian papa sama mama, sambil memeluk foto keluarga kami. Ma, Pa, maafin Lea. Kalau Lea tahu bakal begini jadinya, Lea gak bakal ngizinin papa sama papa pergi. Maafin Lea, Pa, Ma. Lea. Tante. Tiba-tiba pintu gudang terbuka sendiri. Tante. Aku penasaran dan langsung mengecek ke gudang. Tante di dalam. Saat aku masuk, ada kain putih di sana. Namun kain putih itu seakan menutupi tubuh seseorang. Aku menelan ludahku dan langsung menarik kain putih itu. Tapi tidak ada apapun di sana. Karena panik aku langsung balik badan. Dan seketika aku berteriak. Ada sosok menyeramkan di hadapanku. Tiba-tiba saja tante datang menghampiriku. Mungkin karena teriakanku. Lea, kamu kenapa sayang? Tante, itu tante. Sudah, sekarang kamu istirahat. Kamu kecapean, jadi begini kan? Tante Sari membawaku ke kamar dan menemaniku malam itu. Tapi aku masih berpikir, ada apa dengan semua ini? Tepat seminggu kepergian papa dan mama, aku mulai ikhlas dan terbiasa dengan keadaan ini. Hari ini aku berencana ziarah ke makam papa dan mama bersama Tante Sari. Namun sepertinya tante hari ini harus mengurus surat-surat wasiat orang tuaku. Jadi kuputuskan untuk pergi sendiri. Saat tiba di pemakaman, ada seorang pria yang duduk di sana. Aku perhatikan, dia sedang sibuk membereskan sebuah bekas lilin di sekitar makam papa dan mamaku. Dia siapa? Karena penasaran aku mencoba mendekat. Yang benar saja, Randy. Kamu ngapain di sini? Dari mana dia tahu makam mama dan papa aku? Dan kenapa ada lilin di sini? Ekspresi Randy begitu panik melihat kehadiranku. Bahkan satu pun dari pertanyaanku tidak dijawab. Ia langsung pergi sambil membawa bekas lilin yang ia bersihkan tadi. Kok tiba-tiba ada Randy? Setelah sekian lama aku cari tahu, kenapa tiba-tiba muncul di makam orang tua aku? Kenapa akhir-akhir ini terasa aneh? Tiba-tiba saja aku teringat dengan bangkai anjing itu. Kakek tua, petaka. Randy, iya Randy. Randy pasti tahu tentang hal ini. Setelah ziarah ke makam orang tuaku, aku langsung mencari Randy. Aku harus cari kemana lagi? Hutan, iya hutan itu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju rumah Randy yang masih tersimpan jelas di ingatanku. Aku menggunakan ojek karena kendaraan di sana susah, jadi aku suruh tukang ojeknya untuk menunggu. Sebentar ya mas. Iya mbak. Aku langsung masuk ke dalam hutan dan mencari jejak keberadaan rumah Randy.
Seingat aku di sini. Aku terus menyusuri hutan itu. Semakin lama suasana semakin mencekam. Tiba-tiba sebuah tangan mendarat di pundakku. Sontak membuatku kaget dan langsung berbalik badan. "Hah, Randy? Kamu ngapain di sini?" Tanya Randy dengan alis yang dikerutkan. "Aku nyariin kamu, Ren." "Buat apa?" Ucap Randy sambil berjalan meninggalkanku. Tapi aku tidak putus asa. Aku terus mengejar Randy yang semakin lama, langkahnya semakin cepat. "Ren, tunggu Ren." "Aku tidak punya waktu." "Ren, ayolah." Randy terus saja mengabaikanku dan menghindariku. Aku pun menghentikan langkahku. "Oke, kalau memang kamu gak mau bantuin aku, cukup jelasin, ngapain tadi kamu ke makam orang tuaku? Jawab, Ren." Randy yang mendengar nada tinggiku tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arahku. "Kamu pulang saja dulu, hari mulai gelap. Besok aku akan menemuimu." Jawab Randy dingin dan pergi meninggalkanku. Aku memilih untuk pulang hari itu, berharap Randy benar-benar menemuiku besok. "Ini Mas ongkosnya, makasih ya." "Sama-sama Mbak." Baru saja aku masuk, tiba-tiba pandanganku fokus pada satu titik di mana ada sosok hitam berdiri di sana. Tante. Aku semakin mendekati sosok hitam itu untuk memastikan kalau itu Tante Sari. Saat aku ingin menyentuh sosok itu, aku merasakan ada yang meraba pundak kiriku. Dan yang benar saja, seketika badanku gak bisa digerakkan. Nafasku mulai tidak beraturan. Aku melihat pergerakan kepala sosok di hadapanku itu seakan menoleh ke arahku. Saat sedetik aku hampir melihat wajah sosok itu, tiba-tiba tepukan terasa di pundakku. Spontan aku langsung membalikkan badanku. "Irfan." Melihat Irfan di sana langsung membuatku bernafas lega. Dengan sikap aku langsung memeluk Irfan. "Lea, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan?" Aku hanya bisa menggeleng di pelukan Irfan sambil menunjuk ke arah sosok yang ada di hadapanku tadi. Tadi saat kembali ke arah depan, entah kenapa sosok itu menghilang. "Tadi apa?" "Tadi ada di sini, Van. Aku lihat jelas banget, Van." "Iya, siapa? Dia siapa?" Sosok hitam menyeramkan yang pernah aku lihat di gudang waktu itu, Van." Lea, tenang ya. Kamu mungkin kecapean, jadi pikiran kamu jadi kacau. Dan mungkin tadi kamu salah lihat." "Enggak, Van. Aku yakin banget tadi." "Ya udah, kan udah ada aku di sini." Entah kenapa saat di sisi Irfan, aku merasa tenang. Dan bahkan masalah-masalah kemarin gak ada apa-apanya buat aku. Mungkin karena aku cinta banget sama Irfan. Aku bahkan lupa marah karena seminggu ini dia jarang banget ngabarin aku. "Ya udah, sekarang kamu istirahat, jangan mikir yang macem-macem. Aku kesini cuma mau lihat keadaanmu aja. Ya udah, aku pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku." Sebelum pergi, Ivan sempat mengecup keningku sebagai bentuk untuk menenangkanku. Setelah Irfan pergi, aku langsung menuju kamarku dan beristirahat, berharap besok baik-baik saja. Saat pintu terbuka perlahan, suara pintu itu sedikit menyadarkanku. Lalu aku membuka mataku perlahan, dan dari balik pintu terdengar suara bisikan. Ikut denganku. Aku berusaha menyadarkan diriku sepenuhnya untuk memastikan kalau aku salah dengar. Ikut denganku. Namun suara itu semakin jelas terdengar di telingaku, membuatku menelan ludahku sendiri dan langsung menutup diriku dengan selimut. Tapi perlahan, aku merasakan ada yang menarik selimutku dari bawah. Aku hanya diam tanpa melakukan perlawanan apapun. Saat selimut itu sampai di posisi dadaku, tiba-tiba di bawah kasurku terdengar suara ketukan. Semakin lama ketukannya semakin terasa, membuatku harus memeriksa apa di sana. Saat aku mulai melihat di bawah kasur,
Aku hanya melihat sepasang kaki pucat yang berlumuran darah. Namun saat aku kembali ke atas, tidak ada siapapun di sana. Aku melihat di bawah sekali lagi, lalu melihat ke atas, tapi tetap saja sama. Perasaanku mulai gak karuan. Aku benar-benar takut. Saat aku memutuskan mengambil ponselku untuk menghubungi Irfan, sebuah cairan menetes di pipiku. Saat aku mengeceknya, ini seperti air biasa, namun sedikit lengket dan berlendir. Sampai tetesan ketiga, aku mencoba mendongak ke balkon. Ini apaan sih? Sambil mendongak ke atas. Saat melihat sosok itu, tubuhku terasa berat, kaku. Batinku berteriak, namun tak ada suara apapun yang keluar. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku saat itu. Takut, dan hanya takut. Aku kira kamu gak bakal datang, Ren. Oh ya, sebelumnya ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Tanya satu aja dulu. Oke, pertama, waktu kamu nganterin aku pulang, kok kamu bisa tahu rumah aku? Padahal kita baru pertama kali ketemu. Dan yang kedua, tapi tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Sontak membuatku kaget. Itu apa, Lea? Aku nggak tahu, kayaknya tikus deh. Mau dicek dulu? Ya udah bentar. Seketika aku berteriak. Teriakanku berhasil membuat Randy beranjak dari tempat tidurku dan mengecek kondisiku di dapur. Kenapa, Lea? Itu kepala kerbau. Aku masih berdiri sambil menangis, sedangkan Randy mencari kain yang tak terpakai, lalu membungkus kepala kerbau itu dan membersihkan sisa bangkai darah kepala kerbau yang ada di lantai. Lalu pergi begitu saja. Loh Ren, kamu mau kemana? Kamu jangan kemana-mana. Randy keluar melewati pintu dan ia berpapasan dengan Tante Sari. Ya, hari ini Tante Sari pulang. Lea, itu siapa? Dan kenapa dia bawa bangkai kepala kerbau yang masih segar? Itu Randy, Tante, temannya Lea. Terus kamu gak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Kok kamu kayak habis nangis gitu? Iya Tante, ini karena bangkai itu. Tadi ada suara di dapur, terus tiba-tiba aja ada bangkai kerbau itu, Tante. Nadaku dengan suara sesekukan. Untungnya ada Randy. Ya udah, kalau gitu kamu tenang ya. Hari ini kita harus ke pengadilan. Ada beberapa berkas yang harus diurus. HP-ku berbunyi. Irfan. Aku langsung mengusap air mataku, lalu mengangkat telepon dari Irfan. Aku mencoba mengatur nada suaraku agar Irfan tidak curiga dan cemas. Halo Van, iya Lea, hari ini kamu ada acara nggak? Sebenarnya aku nggak mau nolak, tapi aku harus ngurus beberapa surat sama tante aku Van. Ya udah, lain kali aja deh. Kamu nggak apa-apa kan? Iyalah nggak apa-apa kok, kamu jaga kesehatan ya. Bye. Randy ngajak kamu keluar ya? Iya tante. Nadaku sedikit murung. Ya udah pergi aja. Tapi kan hari ini kita. Udah besok aja, nanti tante bisa atur. Yang penting kamu happy. Bener tante. Iya. Akhirnya aku pergi dengan Irfan. Sebenarnya aku masih sebel. Ya tapi bagaimanapun, aku tidak bisa diam-diaman begini terus. Aku berusaha mencairkan keadaan dengan membahas pernikahanku dengan Irfan. Tapi nanti yang ada Irfan turunin aku lagi, tepakku dalam hati. Oh iya Lea, kamu gak kepikiran buat rencanain pernikahan kita? Kok bisa sepemikiran gitu ya? Tambahku dalam hati. Iya, aku berencana lamar kamu bulan depan. Dan kalau kamu juga udah siap, kita bisa pilih baju, konsep dan... Belum sempat Irfan melanjutkan pembicaraannya, aku langsung memotong. Tunggu, kok kamu tiba-tiba semangat banget sih ngomongin soal nikah? Kamu gimana sih? Katanya mau cepet-cepet nikah. Ya, iya, tapi aku heran aja gitu. Aku senang sih Irfan akhirnya bahas pernikahan kita. Tapi kenapa tiba-tiba dia bahas saat papa dan mama udah gak ada? Sudahlah, mungkin hanya dugaanku saja.
Ya udah nanti kita bahas lagi ya, sekarang kita makan dulu. Ini adalah kafe yang sering kami datangi. Namun semenjak orang tuaku meninggal, aku sangat jarang datang ke sini. Van, iya, semenjak kejadian itu aku sering kali mengalami hal aneh, Van. Dan waktu kita nabrak anjing itu, aku bertemu seorang kakek. Terus dia bilang petaka. Irfan yang tadinya sibuk dengan makanannya tiba-tiba berhenti. Kakek? Iya. Apa itu semua ada hubungannya dengan apa yang terjadi denganku akhir-akhir ini? Enggak, itu semua cuma halusinasi kamu. Kamu cuma lagi banyak pikiran doang kok. Jawab Irfan santai, lalu melanjutkan makannya. Aku melihat raut wajah Irfan yang berubah. Namun aku tidak peduli tanggapan Irfan. Sudah beberapa kali aku beritahu, dia masih juga tidak percaya. Lea, ayo dimakan. Kalau emang gara-gara itu kamu sering ngalamin hal aneh, kenapa aku nggak ngalamin apa-apa? Kan aku yang nabrak anjing itu. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Perkataan Irfan benar juga, tapi yang membuatku nggak habis pikir, kenapa tadi pagi tiba-tiba ada bangkai kerbau. Itu semua semakin sulit aku tebak. Ikut denganku. Ikut denganku. Ikut denganku. Bisikan itu lagi sangat jelas terdengar di telingaku. Tapi aku pura-pura tidak mendengar semua itu. Aku tetap melanjutkan makanku. Tapi tiba-tiba ada yang menendang kakiku. Van, kamu nendang aku ya? Enggak. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Tapi lagi-lagi aku merasa kakiku ditendang. Van! Aku sangat kaget melihat sosok yang berdiri di belakang Irfan yang menatapku dengan ekspresi aneh. Mataku terbelalak, namun Irfan tidak menyadari yang terjadi saat itu. Aku berusaha keras untuk berteriak, tapi seakan-akan mulutku ditutup rapat-rapat oleh sesuatu. Aku langsung menundukkan kepalaku, mengatur detak jantungku, dan mulai mengembalikan nafas sedalam-dalamnya. Lalu menghembuskan, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melihat sosok itu lagi. Tapi ternyata sosok itu sudah tidak ada lagi. Van, aku ke toilet dulu ya. Mau aku temenin? Enggak usah. Aku memutuskan ke toilet untuk mencuci muka. Aku membasuh wajahku 3 kali lalu bercermin. Aku menatap wajahku sendiri di sana. Suasana terasa begitu dingin, sangat dingin. Seakan-akan hembusan angin kencang menerpa wajahku, sehingga aku berusaha menutup wajahku. Saat aku membuka mata, aku melihat di cermin, sosok menyeramkan tadi muncul lagi. Dan yang benar-benar membuatku takut, tangannya menembus kaca sambil berkata, ikut denganku. Dengan tergesa-gesa aku langsung berlari menuju Irfan. Lea, kamu udah selesai? Van, kita pulang yuk. Kau buru-buru? Enggak, kita pergi aja dari sini. Ya udah, aku bayar dulu di kasir. Setelah membayar makanan tadi, Irfan langsung mengantarkanku pulang. Setelah teror kemarin, hidupku benar-benar tidak pernah tenang. Bahkan aku takut untuk menutup mata. Karena pasti bisikan dan penampakan itu terus mengusikku. Akhir-akhir ini tidurku tidak pernah nyenyak karena terbangun akibat gangguan makhluk halus tak kasat mata. Irfan 3 hari ini juga menghilang tanpa kabar. Bukan pertama kalinya ia menghilang, jadi aku sudah terbiasa dengan hal ini. Kalian tidak pernah merasa bagaimana berada di posisiku saat ini. Khawatir, takut, bingung, semua bercampur menjadi satu. Aku nggak tahu lagi minta bantuan ke siapa. Tante hanya mengatakan fisik dan batinku lemah. Irfan, dia terus-terusan mengatakan kalau aku kecapean. Ini rumah siapa tante? Ini rumah Pak Ustadz Hamid. Ngapain ajak Lea ke sini tante? Masuk aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Sari, mari silakan masuk. Iya Pak, makasih. Aku melangkah masuk dan duduk. Aku benar-benar bingung kenapa tante tiba-tiba mengajak aku ke sini.
Jadi kedatangan Nak Sari ke sini ada apa ya? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini keponakan saya sering mengalami gangguan aneh Pak. Maksudnya gangguan aneh bagaimana ya? Ya sebenarnya saya nggak percaya Pak tentang pengakuan keponakan saya ini. Tapi melihat dia yang kadang teriak di malam hari, minta tolong, diteror, saya merasa sedikit iba dengan Lea ini Pak. Oh jadi maksud Nak Sari ini Lea diganggu dengan makhluk halus? Kurang lebih begitu Pak. Ya, saya mengerti maksud Nak Sari. Makhluk gaib itu memang benar ada, tapi kita jangan sampai percaya selain Allah. Kalau boleh tahu Nak Lea ini sholat? Sholat kok Pak? Sholatnya tidak bolong-bolong kan? Kadang Pak. Jawabku dengan menundukkan kepala. Ngaji? Ya kadang-kadang juga Pak. Nah sekarang sudah terjawab kan? Nak Lea mengalami gangguan karena kurang mendekatkan diri kepada penciptanya. Itu tandanya Nak Lea harus sering-sering membentengi diri dengan beribadah. Karena sesungguhnya jin dan setan itu sangat suka mengganggu mereka yang imannya lemah. Tapi Pak Ustadz, ini semua bukan karena itu. Lea pernah nabrak anjing dan semenjak hari itu Lea mulai dihantui dan diteror Pak. Wallahu a'lam, percaya hanya kepada Allah. Semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah. Sebagai hamba kita hanya perlu memperbanyak amal agar terhindar dari semua hal yang tidak diinginkan. Lea, dengarkan, kamu harus rajin beribadah dan doakan orang tua kamu juga. Jangan takut, karena pada kodratnya manusia itu lebih mulia daripada makhluk lainnya. Ucap Tante Sari. Aku hanya mengangguk pasrah. Lagi pula Pak Ustadz benar, semenjak teror dan gangguan itu aku sangat jarang menunaikan kewajibanku karena terlalu percaya akan hal-hal gaib ini. Ya sudah Pak, kami permisi dulu. Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya dan salam untuk Ririn. Pasti. Kalian hati-hati di jalan ya. Dan ya selalu beristighfar. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlahan aku mulai membasuh wajahku. Kulanjutkan lenganku, kepala, telinga dan kakiku. Ya, aku mengambil air wudhu untuk melakukan sholat maghrib. Kubaca surat Al-Fatihah, lalu surat pendek. Ibadahku berjalan khusyuk sampai pada rakaat terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang mengulang ucapanku. Padahal waktu itu aku hanya sholat sendirian saja. Aku mulai tidak khusyuk dalam bacaanku. Bulu kuduku merinding, tapi tetap beristighfar mencoba melawan gangguan ini. Tidak ada lagi suara yang mengikuti ucapanku. Akhirnya aku lega dan melanjutkan sholatku. Saat berbalik dari salamku, badanku terpaku saat melihat ada sosok yang mencekik leherku, yang membuatku tidak dapat berteriak. Wajahnya tertutup dengan rambutnya yang panjang. Yang bisa aku lakukan hanya berdoa dan beristighfar. Tiba-tiba badanku terhempas ke sudut ranjang. Ikut denganku. Ikut denganku. Hembusan angin terhempas di wajahku, membuat suhu ruangan begitu dingin. Tidak, aku tidak mau. Kamu siapa? Apa maumu? Tiba-tiba terdengar suara dengung begitu hebat di telingaku. Diiringi suara tertawa cekikikan yang sangat jelas, membuatku risih dan menutup erat telingaku. Pergi, lepas! Tiba-tiba saja kakiku ditarik oleh sosok tak kasat mata, dalam keadaan masih mengenakan mukena putihku. Tante, tolong tante! Tante! Badanku terus ditarik makhluk itu. Baru kali ini gangguan gaib itu menyakitiku. Biasanya mereka hanya mengusik ketenanganku. Lea? Tante Sari yang melihatku waktu itu heran dan takut karena melihat posisiku yang telungkup dan seperti ditarik oleh seseorang. Namun tante tidak melihat sosok yang menarik badanku ini. Tante, tolong Lea tante! Ceritku sambil menangis. Iya Lea. Tante Sari menangkap tanganku dan menarikku agar terlepas dari pegangan sosok mengerikan
yang sedari tadi menarik kakiku. "Tante, jangan lepasin Lea, Tante." Tapi apalah daya, tenaga hantu itu lebih kuat daripada tenaga Tante. "Lea!" teriak Tante yang terhempas karena pegangannya terlepas dariku. Hantu itu terus saja menarikku sampai ia menghempaskan badanku ke tangga. Dan badanku berguling di anak tangga, membuatku kehilangan kesadaran. Sebelum aku pingsan, aku merasakan ada darah di kepalaku. Sampai akhirnya, aku tidak melihat dan merasakan apa-apa lagi. Saat kesadaranku pulih, aku sudah berada di rumah sakit dan aku baru merasakan nyeri yang hebat di badanku, terutama kepala. "Lea, akhirnya kamu sadar juga. Tante sangat khawatir." "Tante, Lea minta tolong hubungi Irfan, Tante." "Iya, nanti Tante hubungi. Kamu istirahat dulu aja, kondisinya belum pulih betul." Iya, Tante." 3 hari lamanya aku di rumah sakit dan kata dokter hari ini aku boleh pulang. "Masih gak ada kabar dari Irfan ya, Tante?" "Iya, dari kemarin Tante hubungi gak dijawab-jawab." "Ya udah deh, Tante." "Oh iya Lea, hari ini Ridwan pulang. Kamu nginep di rumah Tante ya." Aku merasa tidak enak dengan Tante Sari dan Ridwan karena aku tahu bagaimana kondisiku. Aku takut itu hanya akan menambah beban keluarga Tante Sari. Enggak usah Tante." "Loh, kenapa? Pokoknya kamu harus ikut sama Tante." "Aku enggak bisa ninggalin rumahku, Tante. Cuma rumah itu yang bisa membuatku merasa dekat sama Papa dan Mama." Tak kusadari air mata telah membasahi pipiku. "Enggak usah, Tante." "Ya udah Tante temenin ya." "Jangan Tante, kan Ridwan juga baru pulang. Harusnya Tante ada di sana menyambut Ridwan." "Tapi kamu..." "Tante tenang aja, aku bakal ngajak Vita ke rumah Tante buat temenin Lea." "Kamu yakin?" "Yakin kok Tante." Aku menghela nafas lega karena akhirnya aku bisa kembali ke rumahku. Vita, katanya datangnya sorean." Aneh, Vita tak menjawab pertanyaanku. Dia hanya mengangguk pelan dan tidak menatapku. "Kamu kenapa? Sakit? Kok pucat banget?" Laki-laki hanya gelengan tanpa menatap dan menjawabku. "Kamu kenapa sih? Masih ngambek?" "Udahlah, kan aku juga udah ngabarin kamu." "Lea, aku capek, aku mau istirahat," ucap Vita datar. Tanpa menjawab, Vita melangkah melewatiku dan menuju kamarku. "Kenapa sih tuh anak? Aneh." "Ya udahlah," lanjutku sambil berjalan menuju dapur. Semua pekerjaanku akhirnya selesai sekitar 2:30 dan aku berencana akan mengajak Vita makan. Baru saja menaiki anak tangga ketiga, terdengar pintu diketuk. Aduh, siapa lagi sih? Aku membuka pintu. "Halo Lea, nih aku bawain buah sama tahu isi." Aku menatap Vita dengan tajam sambil menyipitkan mataku. "Apaan sih? Emangnya ada yang salah ya sama aku?" ucap Vita sambil memeriksa dirinya sendiri. "Kamu kapan datang?" tanyaku serius. "Ya baru aja lah, emangnya kamu gak lihat? Barusan aja aku masuk." "Kamu ngeprank aku?" "Hah? Ngomong apaan sih? Harusnya tuh ya aku yang interogasi kamu. Kenapa baru sekarang ngabarin aku kalau Tante Lili, mamamu itu sama Om Farid meninggal?" Aku kembali menatap tajam Vita. "Serius? Kamu baru datang?" "Iya, apaan sih ah?" Aku terus mengikuti langkah Vita dengan pandanganku tanpa lepas pengawasan. Kalau Vita baru datang, terus yang di kamar siapa? Dengan sikap aku langsung menaiki anak tangga dengan cepat hingga kubuka pintu kamarku. Aku melihat Vita tertidur dengan terlentang di atas kasurku. Vita?" Sontak Vita langsung membuka mata mendengarku memanggil namanya. Lalu ia duduk di atas kasurku sambil menatapku kosong. "Kenapa?" Tanpa menjawab pertanyaan Vita, aku langsung menuruni tangga dengan cepat. Dan ternyata ada Vita juga yang sedang asik makan tahu isi di meja makan. "Lea, kamu gak mau? Aku habisin nih."
tawar Vita sambil menyodorkan tahu isi di hadapanku. Semua ini benar-benar membuatku sesak. Kenapa ada 2 Vita? Sekali lagi aku memastikan ini semua. Aku menaiki anak tangga, tapi tidak dengan cepat. Kali ini pelan-pelan, bahkan sampai tidak menimbulkan suara jejak sedikit pun. Kubuka pintu kamarku. Hah? Kemana Vita? Lea. Suara dingin memanggilku. Sontak aku menoleh ke arah suara itu, tepat di cermin. Ada wajah Vita di sana, tapi anehnya, saat aku melihat di sisi lain, tak ada Vita berdiri di sana. Tapi saat melihat ke arah cermin, ada bayangan Vita di sana. Tiba-tiba, Lea, Lea, suara Vita yang terus memanggilku di ujung tangga bawah. Saat aku memeriksa cermin, bayangan Lea sudah tidak ada di sana. Begitupun di bawah, Vita juga sudah tidak ada berdiri di sana. Aku coba memeriksa keadaan di bawah. Vita! Aku langsung tersungkur ke lantai, melihat badan Vita tergantung di kipas gantung sambil meneteskan darah yang mengalir dari lehernya karena tertancap pisau tajam di sana. Vita! Teriakku sambil menutup mulut. Enggak mungkin. Ucapku sambil menggelengkan kepalaku, tidak percaya. Aku menangis histeris melihat keadaan Vita yang mengenaskan. Apalah daya, aku tidak bisa melakukan apapun. Hembusan angin menerpa wajahku dan keadaan menjadi terasa mencekam. Terdengar suara tangisan. Sontak aku langsung berdiri dan mencari sumber suara yang ternyata berada di bawah tangga. Aku melihat seseorang di sana. Aku coba mendekati. Hai, kamu siapa? Semakin dekat, kini tepat berada di hadapannya. Aku menyentuh pundak orang tersebut. Seketika, aku berteriak. Lea, Lea, panggil seorang pria di sampingku. Ternyata, aku hanya mimpi buruk. Aku mengatur nafasku. Irfan, sejak kapan kamu di sini? Sejak tadi pagi, aku udah ada di sini. Kenapa kamu gak ngasih kabar apa-apa ke aku? Kemarin kamu kemana? Maaf ya Lea, kemarin aku ada urusan mendesak dan lupa ngabarin kamu. Dan setelah dapat kabar kamu masuk rumah sakit, aku langsung ke sini. Jelas Irfan panjang lebar. Mendesak apa? Tapi sudahlah, jawabku santai. Saat ini bukan Irfan permasalahannya, tapi Vita. Apa maksud dari mimpiku tadi? Terdengar pintu diketuk. Selamat siang, Bu. Iya, siang, Dok. Pihak rumah sakit sudah membolehkan pasien untuk pulang ke rumah karena kondisinya sudah membaik. Oh iya, Dok, makasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari. Lea? Iya, Tante. Sepertinya Tante harus pulang ke rumah nanti karena Om Ridwan mau pulang ya, Tante. Dengan sikap aku langsung memotong pembicaraan Tante Sari. Iya, kok kamu tahu? Enggak kok Tante, cuma nebak aja. Kamu ikut sama Tante aja ya, nginep beberapa hari di rumah Tante. Tiba-tiba terlintas di benakku mimpi buruk tadi. Ah masa sih, itu semua kan cuma mimpi. Batinku. Tante, kalau boleh aku mau ke rumah Pak Ustadz yang dulu kita datengin Tante. Karena hal itu, aku tahu maksud Tante adalah kejadian beberapa hari lalu di mana makhluk astral mencoba menyakitiku. Iya Tante, jawabku pasti. Hal apa? Tanya Irfan. Itu Irfan, soal makhluk yang terus gangguin aku. Dia yang menyebabkan aku masuk rumah sakit. Ah gak mungkin. Tapi itu kenyataannya Van. Kalau kamu gak percaya, tanya saja sama Tante Sari. Iya kan Tante? Ya, sebenarnya Tante tidak percaya, tapi setelah menyaksikan sendiri apa yang terjadi sama Lea, itu nggak masuk akal. Terserah Van, kalau kamu percaya atau enggak, tapi yang pasti aku harus cari tahu semua teror dari makhluk astral itu. Irfan hanya terdiam, dan entah kenapa, tiba-tiba saja ia pergi tanpa mengucapkan kata sedikit pun. Pak,
saya masuk rumah sakit karena makhluk astral itu mendorongku ke tangga Pak Ustadz. Nak Lea, tenang dulu. Semua yang terjadi kehendak Allah, dan mengenai makhluk astral itu sepertinya hanya kebetulan saja. Tidak, Pak. Kali ini saya melihat dengan kepala dan mata saya sendiri. Memang ada yang aneh dengan anak ini. Bahkan saya sebetulnya masih sangat sulit untuk percaya. Kalau pengakuan kalian seperti itu, boleh saya datang ke rumah? Tentu, Pak Ustadz. Saat Pak Ustadz melangkahkan kaki ke dalam rumah, tiba-tiba saja pandanganku berkunang-kunang, kepalaku berat, dan aku terjatuh pingsan. Lea, kamu kenapa? Bangun sayang, ucap tante sambil menepuk ringan pipiku. Namun saat membuka mata, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Rasanya ada energi negatif yang menguras energiku habis-habisan. Terdengar suara tawa cekikikan dan nyaring. Kamu siapa? Keluar dari tubuh anak ini, tanya Pak Ustadz yang langsung menyadari bahwa sebenarnya ada yang mengendalikanku. Aku menginginkan anak ini menjadi tumbalku. Suara cekikikan yang sangat nyaring membuat siapa saja yang mendengarnya akan merinding. Astagfirullahaladzim, istighfar Lea, lawan Lea. Aku mendengar samar seruan Pak Ustadz. Aku berusaha mengucap istighfar, meski sangat sulit, tapi aku terus mencoba. Baru sepenggal istighfar yang kulafatkan, sosok itu mulai mengendalikanku lagi. Kini ia terbang ke langit-langit, memanjat dinding dan merayap di atas langit-langit rumahku, bagaikan seekor cicak. Pak Ustadz membacakan doa. Sosok itu mengeram, mengendalikan tubuhku. Aku merasa panas yang begitu dahsyat membakar tubuhku, membuatku terjatuh dari langit-langit dan mengeliat di lantai. Tante Sari yang menyaksikan itu semua hanya menangis sambil menyebut namaku berulang kali. Karena tidak tahan dengan lantunan ayat kursi Pak Ustadz, aku berlari menaiki tangga menuju kamarku. Dan Pak Ustadz bersama Tante Sari mengekoriku dari belakang. Saat aku masuk ke kamar, sosok yang mengendalikanku itu menghempaskanku ke pojok lemari. Dan tiba-tiba saja badanku terasa sangat lemas dan memuntahkan cairan hitam yang begitu banyak. Lea! Tante Sari yang melihat kondisiku dengan sigap memapahku menuju kasur. Dan Pak Ustadz meraba-raba di bawah lemari dan menemukan kotak hitam di sana. Apa ini? Tanya Pak Ustadz sambil menunjukkan kotak yang ada di tangannya. Aku yang masih lemas karena telah menguras energi yang begitu banyak menjawab dengan samar. Itu dari pacar saya, Irfan, Pak. Sudut pandang Vita. Benar-benar ya tuh anak, selalu saja gak ngabarin kalau ada apa-apa. Dumel Vita sambil keluar dari kosnya. Untung saja Tante Sari selalu ngabarin, kalau enggak, sampai tahun depan aku gak bakal tahu apa mama sama papanya meninggal. Ditambah lagi kemarin dia masuk rumah sakit. Kok gak ada bis-bis yang lewat sih? Mana ponsel yang gak aktif lagi? Mbak, butuh tumpangan? Mas siapa ya? Saya tukang ojek, Mbak. Oh, boleh deh bang, di Jalan Cempaka ya bang. Iya Mbak, ini helmnya, ucap abang ojek sambil mengulurkan helm. Bang, depan belok kiri ya bang. Loh bang, rumah teman saya belok kiri bang, bukan kanan bang. Tukang ojek terus saja melajukan motornya ke arah perlawanan tanpa mempedulikan ocehan Vita. Bang, stop, di sini aja deh bang. Karena kesal, Vita menarik kerah baju tukang ojeknya. Karena kaget, tukang ojek langsung berhenti. Abang tuli atau gimana sih? Dari tadi dibilangin belok kiri, malah belok kanan. Abang kalau nggak tahu arah, jangan ngojek dong. Ah, kesel. Nih duitnya, ambil aja kembaliannya. Helmnya juga. Zaman sekarang, ojek nggak ada yang bener. Heran. Omel Vita sambil menyeberang jalan tanpa mengecek kendaraan kiri dan kanan. Seketika, tubuh Vita terpental 1 meter dari tempatnya menyeberang oleh mobil Avanza putih yang melaju cukup kencang. Apa tuh? Apa itu? Di depan kecelakaan bang.
telepon polisi. Itulah beberapa opini dari warga yang mengerumuni lokasi kejadian. Permisi, permisi, ucap seorang pria yang memecah keributan warga saat itu. Saya yang menabraknya, jadi saya yang akan bertanggung jawab. Tidak usah hubungi polisi atau dokter, saya akan mengurus semuanya. Ucap lelaki itu meyakinkan semua warga. Ya udah deh mas, kalau mau tanggung jawab, bagus, ucap salah satu warga. Bapak bisa bantu saya membawa korban ke mobil saya. Iya ya, mari. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Vita sudah meninggal dunia. Mohon maaf Pak, pasien sudah tidak bisa diselamatkan. Saya permisi dulu. Pria itu menarik nafas sedalam-dalamnya, lalu menghembuskannya dan meraih ponsel yang ada di saku celananya. Halo? Sapa seseorang yang menjawab panggilan itu. Vita sudah meninggal. Lea, sebaiknya kamu ikuti kata Pak Ustadz, buang kotak itu. Mana mungkin tante, ini pemberian Irfan, gak mungkin Lea buang gitu aja tante. Emangnya kotak itu isinya apa sih? Lea juga gak tahu tante, kata Irfan disuruh disimpan aja di situ dan gak boleh dibuka-buka. Tante penasaran, emangnya isinya apa sih? Ucap tante sambil perlahan membuka kotak hitam itu. Jangan tante, teriak Lea sambil menarik kotak di tangan tante Sari. Maaf tante, tapi Irfan gak bolehin tante. Yaudah kamu istirahatlah, tante harus pulang. Iya tante, gak apa-apa, lagi pula Lea juga sudah baik-baik aja kok. Salam ya sama om. Iya, oh iya Vita kapan kesini? Oh iya tante, hampir lupa hubungin Vita. Aku mengambil ponsel di atas meja dan segera menghubungi Vita. Halo Fit? Iya halo. Ini siapa? Saya dokter dari rumah sakit. Kok HP teman saya ada di dokter? Kemarin pasien dibawa ke rumah sakit. Hah? Vita kenapa dok? Dia sudah meninggal. Apa? Gak mungkin dok, itu bukan Vita. Aku mulai menangis dan panik mendengar berita itu. Mohon maaf mbak, kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi kecelakaan yang dialami pasien cukup parah. Kenapa Lea? Vita kenapa? Vita meninggal tante. Kok tiba-tiba? Nggak tahu tante, kata dokter Vita ngalamin kecelakaan. Ya udah kita ke rumah sakit sekarang. Iya tante. Sebenarnya aku sulit menerima ini semua. Karena aku nggak nyangka mimpi aku waktu itu ternyata bakal kejadian. Tangisku seketika pecah sambil memeluk mayat Vita. Saat kubuka selimut putih yang menutupi wajah Vita, sungguh naas, aku hampir tidak mengenali wajah Vita. Karena wajahnya sudah hancur, bola matanya hampir keluar, lidahnya robek, tulang-tulangnya patah, sampai menonjol di permukaan kulitnya. Yang membuatku heran, banyak bercak hitam di sana, persis seperti almarhum mama sama papa dulu waktu kecelakaan. Ku dengar pintu dibuka. Randy, kamu ngapain di sini? Randy yang kaget melihatku tanpa pikir panjang langsung pergi tanpa kata-kata. Ren, tunggu Ren. Aku ninggalin Tante Sari di sana dan mengejar Randy. Ren, tunggu. Tapi sayang, aku tidak bisa mengejar Randy. Kenapa? Setelah sekian lama, Randy muncul lagi. Di makam mama papa, bangkai kepala sapi, dan sekarang Vita. Ini semua maksudnya apa? Aku harus cari tahu ini semua. Tante harus benar-benar pergi. 2 hari lagi 40 harinya mama sama papa loh. Iya sayang, mau tidak mau tante harus keluar kota bersama Om Ridwan. Terus Lea sendirian dong tante. Tante akan kirim kamu ke rumah oma. Rumah oma, tempat yang selalu kuhindari. Bagaimana tidak? Tempat oma jauh dan terpencil, tidak ada sinyal di sana. Ditambah lagi, penduduk di sana tidak ada seumuranku. Semuanya hanya lansia seperti oma. Mungkin itulah alasan mengapa oma tidak mau meninggalkan kampung halamannya. Tapi menjenguk papa sama mama saja, masa oma punya alasan yang sama? Batinku. Lea, Lea. Suara tanteku membuyarkan lamunanku. Iya tante.
Kamu tidak keberatan kan kalau sementara waktu di rumah Oma dulu? Mau tidak mau aku harus pergi. Lagi pula aku tidak berani di rumah ini sendiri. Setelah kejadian Vita kemarin, Randy, oh iya Randy, aku harus menyelidiki dia. Sepertinya dia ada kaitannya atas semua kematian orang-orang terdekatku. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku mengiyakan usulan Tante Sari. Aku membatin kembali. Bagaimana aku menyelidiki Randy kalau aku di rumah Oma? Ah, sudahlah. Hari ini adalah hari kedua setelah Vita meninggal. Dan hari ketiga setelah Om Ridwan pulang. Bahkan Tante belum pulang sekalipun menjenguk Om Ridwan. Itu semua karena aku meminta Tante menemaniku. Aku takut sosok itu akan membunuhku selanjutnya. Dan besok Tante harus ikut Om Ridwan karena harus kembali keluar kota. Maklum setelah Papa meninggal, pekerjaan Om Ridwan bertambah. Karena juga harus mengurus perusahaan Papa. Terdengar suara ketukan di jendela kamarku. Siapa di sana? Tanyaku, karena saat aku mendekat, suara ketukan itu semakin keras. Sosok bayangan hitam melintas di luar jendela, bersama hembusan angin yang menerpaku, seketika membuat bulu kuduku merinding. Itu tadi apa? Ucapku mulai frustasi. Aku berlari dan langsung merebahkan badanku di atas kasur bersama selimut yang kupakai menutupi seluruh badanku. Suara pintu kamarku terbuka perlahan. Aku yang menyadari itu pura-pura tidak mendengarnya. Ikut denganku. Ikut denganku. Oh tidak, bisikan itu lagi. Batinku ketakutan. Badanku merasa membeku saat merasa ada yang merayap masuk ke dalam selimutku, tepat di atas kakiku. Aku berteriak, tapi rasanya teriakanku hanya sampai di tenggorokan saja. Dengan segenap keberanian, aku membuka perlahan selimutku untuk memastikan ada apa di sana. Seketika aku berteriak, "Lea, kalau barang-barangnya udah selesai, langsung ke mobil aja ya. Om Ridwan sama Tante udah di mobil." "Iya Tante." Aku membereskan satu persatu yang akan aku bawa ke rumah Oma. Kotak Randy bawa nggak ya? Nggak usah kayaknya ya. Toh juga beberapa hari di rumah Oma. Ya udah deh, kayaknya semuanya sudah cukup. Tante, Om, ayo berangkat. Setelah mesin mobil berbunyi, kami pun berangkat. Setelah sekitar 3 jam lamanya berkendara, kami pun sampai di desa Oma. Saat memasuki desa ini, benar-benar suasananya begitu sunyi dan gelap. Penduduknya juga hanyalah orang tua, seperti Oma yang tengah melakukan aktivitasnya. "Ayo sayang turun," ajak Tante Sari. "Iya Tante." Setelah mengangkat koperku, kami pun masuk ke rumah Oma. "Assalamualaikum Oma." "Waalaikumsalam." "Oma, jadi kedatangan Sari tiba-tiba di sini, mau nitip Lea nginep sama Oma di rumah Oma dulu ya. Kan Oma tahu kejadian yang menimpa mereka baru-baru ini. Dan Sari sama Mas Ridwan harus keluar kota beberapa hari." "Oh begitu, bagus dong, Oma jadi ada temennya." "Ya udah kalau gitu Oma, Sari sama Mas Ridwan langsung berangkat ya." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Tante Sari dan Om Ridwan langsung beranjak setelah menyalami Oma. "Kamu Lea kan?" ucap Oma memastikan. "Iya Oma, masa sih Oma nggak tahu cucunya sendiri?" Iya, kamar kamu di situ." Sambil menunjuk arah kamar yang berada di ruang setelah dapur. "Oke Oma." "Oh ya Oma, dulu kok nggak datang melayat sih?" tanyaku penasaran. "Oma dulu tidak di rumah. Ada acara dengan penduduk kampung yang tidak boleh tidak dihadiri seluruh penduduk kampung. Oma berencana dulu datang kalau 40 harinya orang tua kamu." "Oh kalau gitu Oma, kita adain di sini aja Oma. Sekalian doa bersama untuk almarhum Vita, temannya Lea Oma." "Iya, Oma turut berduka cita." "Iya Oma, kalau gitu Lea ke kamar dulu ya Oma." "Iya, sekalian Oma mau siapin makan malam."
Suara pintu kamar yang cukup nyaring terdengar karena lama tak digunakan. Aku memasuki kamar yang desainnya cukup tua dan kelihatannya kusam karena kurang terawat. Setelah membereskan barangku, aku duduk di atas kasur. Beberapa hari ini aku akan mencoba menenangkan diri di sini dan mencoba mencari tahu kematian Vita. Irfan, iya Irfan. Tiba-tiba aku teringat kalau belum mengabari Irfan. Duh, gak ada sinyal lagi. Gimana dong kalau Irfan nyariin aku? Karena di dalam kamar aku tidak mendapat sinyal, aku memutuskan keluar rumah untuk mencari sinyal. Ada sinyal satu. Dengan segera mengabari Irfan, aku hanya mengirimkan pesan karena takutnya kalau aku telepon malah putus-putus karena sinyal kurang bagus. Setelah pesannya terkirim, aku melangkah masuk, tapi ada yang ganjal. Kayak ada orang yang liatin aku. Ya, aku merasa ada orang yang mengawasiku. Perasaanku atau bagaimana, tapi saat ingin masuk, semak-semak bergoyang. Padahal tidak ada angin sama sekali. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Sebenarnya ada misteri apa sih? Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.